Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita akan membahas sebuah mesin pencari jurnal ilmiah sebagai alternatif dari mesin-mesin pencari yang lain yang sudah pernah kita bahas. Google Scholar, Semantic Scholar, dan beberapa mesin pencari yang lain gitu. Di video-video berikutnya nanti akan ada beberapa pilihan mesin-mesin pencari yang bisa kita coba gitu ya. Kali ini kita akan mencoba yang namanya gitu ya, Dimension. Bisa diakses di dimensions.ai gitu. Mungkin ada yang langsung langsung familiar gitu. Kayaknya kayaknya pernah lihat deh, pernah dengar deh. Beberapa mesin pencari yang akan saya bahas ini mungkin teman-teman sudah familiar, sudah pernah lihat ketika teman-teman mengakses OJS gitu ya, Open Journal System, kemudian ketika scroll ke bawah, ketika di bagian indexing gitu, kemudian teman-teman akan menemukan nama-nama mesin pencari tersebut gitu, terindeks di mesin pencari tersebut. Dimension salah satunya gitu. Jadi yang tadinya cuma lihat di OJS gitu ya, di bagian indexingnya ada nama ini, sekarang kita coba ulik gitu ya. Yang menarik dari mesin-mesin pencari ini sebenarnya adalah mereka bisa menjadi bagian dari Google Scholar dan yang menarik sebenarnya di bagian filternya. Jadi masing-masing mesin pencari ini menawarkan filter yang berbeda gitu untuk mencari jurnal ilmiah yang kita kita inginkan. Jadi memang lebih ke um, mesin pencari mana sih yang menurut saya gitu ya, menurut bagiku gitu ya gitu bisa menemukan jurnal ilmiah yang kuinginkan dengan lebih cepat, efektif dan efisien gitu. Jadi ada semakin banyak pilihan nih yang bisa kita coba gitu ya. Nah, sekarang kita membahas Dimension. Teman-teman bisa akses di dimensions.ai. Kalau mau ngakses, teman-teman tinggal lihat gitu ya, halaman website awalnya, kemudian teman-teman tinggal klik di akses free web app gitu. Ketika diklik, nanti akan um, diarahkan ke apa namanya halaman ini, halaman app.dimension.ai, di mana kita bisa segera apa namanya mencari jurnal ilmiah yang kita inginkan. Nah, kesannya kemudian kalau teman-teman lihat Dimensions.ai ini itu kayaknya khusus ya buat yang kesehatan gitu, entah yang medis, entah yang farmasi gitu. Karena memang ada beberapa informasi yang mengindikasikan seperti itu ya. Ada clinical trials, ada paten. Kayaknya ngomong obat gitu. Kalau nggak farmasi, kedokteran nih atau medis gitu. Tetapi ketika saya coba ternyata bisa juga digunakan untuk mencari mencari jurnal-jurnal ilmiah em, yang bukan medis atau farmasi gitu ya. Jadi memang yang penting sebenarnya mereka terindeks di Dimension gitu, sehingga kita bisa cari. Dan yang menarik nanti akan kita lihat fitur-fiturnya dan filter-filternya sehingga kita bisa mencari jurnal ilmiah yang kita inginkan gitu ya. Di bagian kanan teman-teman ada research categories, teman-teman nanti bisa explore sendiri ya. Um, ini kita belum nyari apa-apa ya. Kita lihat dulu fitur-fiturnya gitu ya. Ada overview, kemudian researchers. Nanti kita lihat ketika kita masukkan kata kuncinya researchers yang lagi nulis atau pernah nulis gitu ya. Topik tersebut itu keluar nggak namanya. Kemudian jurnal-jurnal apa namanya, sumbernya apa saja. Kemudian di bagian kiri kita punya filters gitu ya. Kita punya apa namanya, publication year, seperti biasa researcher, categories, publication type, source title, journalist, open access atau enggak, gitu ya. Sekarang kita coba masukin kata kuncinya. Seperti biasa, kata kunci penelitian saya adalah flip classroom. Coba ya. Teman-teman bisa masukin full datanya di OI atau masukin kata kuncinya saja seperti yang saya lakukan gitu. Nah, teman-teman sekarang bisa lihat gitu ya. Begitu kata kunci flip classroom masuk, sudah ada angka-angka yang keluar. Publikasinya sejumlah 66757, berarti ada sekitar 66 ribuan publication yang terindeks di Dimension yang berkaitan dengan flip classroom. Nah, gitu kira-kira ya. Kemudian ada paten, ada patennya, ternyata ada clinical trials, ada policy document juga. Jadi tidak hanya terkait dengan medis ya, tapi juga
apa namanya, di luar medis dan farmasi masih bisa kita cari juga gitu. Bagaimana tahunya? Karena di riset kategorinya sudah ada kategori-kategorinya. Jadi yang education berapa? 39 misalkan, bukan, apa namanya? Topiknya ya. Education berapa jumlahnya? Ada 23 ribuan, kurikulum pedagogi berapa gitu. Jadi teman-teman silakan cari lagi yang mana yang diinginkan gitu ya, kategori mana yang diinginkan untuk keluar gitu. Ini overview-nya, ada researchers yang menulis, ada source title juga. Kalau kita lihat ya, sekarang kita lihat mau kita nyari yang berkaitan dengan curriculum and pedagogy misalnya. Kita klik, nanti dia akan ngefilter gitu, memfilter sendiri. Jadi tuh akan muncul paper-paper yang berkaitan dengan curriculum dan pedagogy. Teman-teman kalau misalkan pengen lihat gitu ya, sebaran paper yang berkaitan dengan flip classroom di topik yang lain, teman-teman tinggal klik topik di sebelah kiri. Misalkan linguistik, gitu. Tinggal diklik, nanti sekitar 1.500-an paper akan keluar gitu. Misalkan limit tuh. Nah, yang menarik dari Dimension adalah setiap kali kita ngeklik filter, dia akan numpuk filternya. Jadi teman-teman dilihat di sini. Jadi filter pertama flip classroom, kemudian ada curriculum and pedagogy, ada linguistik gitu. Teman-teman tinggal tinggal remove saja, misalkan mau flip classroom di linguistik, maka yang curriculum and pedagogy yang tadi kita hilangkan gitu ya, supaya filternya lebih kelihatan. Nah, ada 2.800-an apa namanya, paper yang berkaitan dengan flip classroom di topik linguistik misalkan. Teman-teman silakan silakan apa ya, cek sendiri gitu. Tapi saya nemu satu kata, satu satu nama nih. Ada Pak Heri gitu. Pak Ahmad Heri Santosa nih. Walah ya ampun. Keluar namanya loh Pak. 9. Nah, ternyata apa namanya ada 9 paper tuh. Jadi bisa bisa juga kita bisa apa namanya? Bisa ngecek gitu ya. em, yang nulis siapa dan berapa yang berapa paper yang ditulis dan berkaitan dengan topik tersebut. Jadi bisa bisa juga, bisa juga. Teman-teman tinggal tinggal cari, teman-teman tinggal cari. Di sebelah kiri masih ada banyak filter, ada publication year yang mana gitu ya. Tapi ingat, filternya di Dimension itu bertumpuk ya teman-teman. Jadi begitu teman-teman ngeklik satu informasi untuk jadi filter, teman-teman jangan lupa untuk close kata kunci itu ketika mau nyari filter yang lain. Jadi mau ngomong flip classroom di linguistik, tapi Pak Herinya kita hilangkan gitu ya. Kita hilangkan. Maaf Pak Heri, kita hilangkan gitu. Kita nyari kata kunci yang lain. Misalkan publication year-nya kita tambahkan, filternya kita tambahkan hanya di 2022. Kemudian klik 2022 terus ke bawah, scroll ke bawah, limit to, dan nanti dia akan membatasi hasil pencariannya gitu. Dari topiknya apa? Flip classroom di linguistik hanya tahun 2022. Oke? Ya oke. Sekarang kita lihat ya, kita lihat hasil pencariannya seperti apa. Fitur-fitur apa yang muncul ketika hasil pencariannya ada. Seperti biasa, selalu ada view PDF atau tidak. Kalau ada view PDF berarti dia open access. Kemudian ada citation juga. Jadi ada sudah berapa yang menyitasi, yang membuat citasi untuk paper ini gitu ya. Kemudian kita lihat fitur view PDF-nya. Misalkan yang application of machine learning and Internet of Things gitu ya. Kita klik view PDF. Teman-teman akan diarahkan ke PDF viewer, tapi jika tidak teman-teman akan diarahkan untuk langsung mendownload gitu ya. Jadi bisa. Jadi dia sudah menyediakan fasilitas
open access gitu ya. Jadi ada dokumen-dokumen open access bisa langsung di apa namanya di download gitu. Jadi memang Dimension.ai ini bisa jadi salah satu pilihan gitu. Jadi kalau kalau stuck di Google Scholar gitu ya, teman-teman bisa berpindah ke beberapa mesin pencari yang lain. Dimension.ai ini bisa jadi salah satu pilihan gitu ya, more or less. Kita lihat sebelah kiri ada banyak filter, teman-teman bisa klik salah satunya misalkan publication type. Tapi ingat filternya di Dimension itu bertumpuk ya. Begitu kita klik salah satu gitu dia akan numpuk dengan filter-filter yang lain. Jadi kalau memang mau hanya menggunakan 3 filternya saja, maka filter yang sudah ada misalkan di remove dulu, nah ditambahkan lagi. Misalkan kita hanya ingin nyari yang artikel gitu ya, maka diklik artikel limit tuh, kita lihat ya. Nanti dia akan numpuk dengan apa namanya dengan filter-filter yang tadi sudah kita pakai. Jadi Flip Classroom di linguistik tahun 2022 hanya bentuknya artikel gitu. Jadi lebih hati-hati saja sih sebenarnya kalau mau main di Dimensions gitu. Tapi menarik karena kita bisa tambahkan begitu banyak filter sehingga kita kita bisa menemukan jurnal ilmiah yang benar-benar kita inginkan gitu. Yang benar-benar apa ya? Yang benar-benar kita cari gitu, more or less. Kita bikin pendek saja video kali ini. Teman-teman akan saya berikan waktu untuk explore dan nyoba. Silakan akses di dimension.ai. Kemudian kalau teman-teman mau pakai mesin pencarinya, klik Access Free Web App, nanti diarahkan ke halaman ini, dan teman-teman bisa langsung nyoba mencari jurnal ilmiah yang sedang teman-teman butuhkan. Jadi silakan bereksplorasi, silakan mencari, dan semoga video hari ini membantu proses penelitian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.